Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dosen Pengampu, Ibu Dr. Helga Graciani Hidayat, SPD MA. Perkenalkan, nama saya Arjunido Al-Rahman dengan NIM 250811602 dengan mata kuliah Psikologi Kepribadian. Ini tugas esai, ujian tengah semester, dan izinkan saya untuk menjelaskan tentang isi esai saya dengan judul Kecemasan Dasar dan Strategis Neurotik Analisis Stres Putus Cinta pada Pelajar SMA dalam Perspektif Karen Horney. Masa SMA merupakan salah satu tahap penting dalam perkembangan kehidupan remaja, di mana individu mulai mencari jati diri dan membangun identitas pribadi maupun sosialnya. Pada masa ini, hubungan romantis sering menjadi pusat perhatian dan memainkan peranan penting dan peranan besar dalam perkembangan emosional remaja. Namun ketika hubungan tersebut berakhir, remaja dapat mengalami pengalaman emosional yang berat. Putus cinta dapat didefinisikan sebagai stressful life event atau peristiwa kehidupan yang menimbulkan tekanan psikologis tinggi karena melibatkan kehilangan, penolakan, dan perubahan dalam hubungan yang bermakna, sehingga dapat mengganggu pikiran ataupun mental seorang remaja dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan hingga berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Secara global, banyak peneliti menunjukkan bahwa pengalaman ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental, performa akademik, filosofis, kehidupan, dan beberapa hal mengenai pandangan hidup, perilaku, moral, hingga pandangan individu terhadap hubungan di masa depan. Meskipun dampaknya signifikan, stres akibat putus cinta pada pelajar SMA seringkali diremehkan oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan banyak menganggapnya sebagai hal yang normal di masa remaja, tanpa memahami bahwa pengalaman tersebut bisa memicu stres berkepanjangan, gangguan emosional, bahkan gejala depresi ringan. Minimnya dukungan emosional dan kurangnya pemahaman terhadap kondisi psikologis remaja dapat memperburuk situasi ini. Tidak hanya itu, banyak sekali sebenarnya orang-orang tidak memahami hubungan cinta lebih dalam lagi, dari definisi, pemahaman, filosofis, dampak, dan lain-lain. Karena terlalu sering disepelekan hingga menganggap itu sebagai suatu pengalaman yang hanya dilakukan saja untuk cinta. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti fenomena ini sebagai masalah psikologis yang nyata dan perlu diperhatikan secara ilmiah. Variabel utama dalam penelitian ini adalah stres yang dialami oleh pelajar SMA setelah putus cinta, dengan tujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk stres tersebut serta menganalisisnya dengan penggunaan kerangka teori Karen Horney yang menekankan pada pentingnya hubungan interpersonal dan faktor sosiokultural dalam pembangunan dan pembentukan kepribadian dan munculnya neurosis. Teori psikoanalisis sosial Karen Horney sangat relevan dalam pemahaman stres akibat putus cinta karena fokusnya pada peran lingkungan dan hubungan sosial dalam pembentukan kepribadian manusia. Horney menolak pandangan deterministik Freud yang berpusat pada dorongan biologis dan menekankan bahwa pengalaman interpersonal serta faktor budaya memiliki peranan utama dalam pembentukan neurosis. Salah satu konsep penting dari Horney adalah kecemasan dasar atau basic anxiety, yaitu perasaan terisolasi, tidak aman, tak berdaya yang muncul ketika individu gagal mendapatkan rasa kasih sayang dan perlindungan yang memadai di masa awal kehidupannya. Remaja pada masa ini sudah dalam mohon maaf, Remaja pada masalah ini sudah dalam tahap di mana pengembangan psikologis dan kepribadian mereka mulai semakin kompleks dari ingin memvalidasi, menghargai diri, kepastian, suatu pengakuan. Banyak pikiran dalam menanyakan diri sendiri, bahkan untuk memvalidasi dirinya sendiri sebagai manusia. Wajar sekali mereka akan mencari kasih sayang. Dalam konteks remaja yang mengalami putus cinta, kehilangan pasangan dapat memicu kembali kecemasan dasar yang datangnya mungkin dari permasalahan keluarga, pergaulan, atau pertemanan yang memicu suatu kecemasan tersebut sehingga mencari sumber untuk memenuhi kasih sayang yang diinginkan tersebut. Mereka merasa kehilangan sumber kasih sayang yang sebelumnya menjadi pengganti kehangatan keluarga, sehingga muncul perasaan kosong, takut ditinggalkan, dan tidak berharga. Selain itu, Harney juga memperkenalkan konsep kebutuhan neurotik
atau neurotic needs, yaitu upaya tidak sadar individu untuk mengatasi kecemasan dasar tersebut dalam konteks putus cinta remaja. Kebutuhan ini bisa muncul dalam bentuk yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan atau affection and approval. Yang kedua, kekaguman pribadi atau personal admiration. Yang ketiga, kecenderungan mendekati orang lain atau moving toward people. Keempat, menjauhi orang lain atau moving away from people. Atau kelima, melawan orang lain atau moving against people. Kelima pola ini akan menentukan bagaimana seorang remaja merespons stres emosional akibat kehidupan hubungan romantis. Dalam kerangka teori Harney, reaksi terhadap putus cinta dapat dipahami sebagai bentuk manifestasi kebutuhan neurotik yang dipicu oleh kecemasan dasar pada sebagian remaja. Muncul kecenderungan mendekati orang lain, yaitu mencari perhatian atau kasih sayang secara berlebihan dari teman, keluarga, atau bahkan langsung mencari pasangan baru orang lain untuk mengisi kekosongan emosionalnya. Sebaliknya, remaja dengan kecenderungan melawan orang lain mungkin mengekspresikan kemarahan, kebencian, atau perilaku menyalahkan diri sendiri maupun mantan pasangannya. Sedangkan pada remaja yang memiliki kecenderungan menjauhi orang lain, responsnya bisa berupa menarik diri dari pergaulan, kehilangan semangat belajar, atau menutup diri dari hubungan baru karena takut terluka kembali. Temuan dari berbagai peneliti internasional memperkuat gambaran ini. Misalnya studi di Italia menunjukkan bahwa remaja yang mengalami rumination atau perenungan negatif berulang pada putus cinta mengalami kesulitan keluar dari siklus stres emosional. Hal ini sejalan dengan konsep Harney tentang siklus neurotik. Peneliti di Amerika Serikat dan Inggris menemukan bahwa putus cinta menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya depresi di kecemasan pada remaja, menggambarkan munculnya kembali kecemasan dasar atau basic anxiety yang tidak terkelola dengan sehat. Peneliti lintas budaya dari berbagai negara menunjukkan bahwa meskipun reaksi emosional terhadap putus cinta bersifat universal, tingkat intensitas dan ekspresinya dipengaruhi oleh konteks budaya. Studi di Kanada dan Cina misalnya menemukan bahwa remaja Cina cenderung memiliki pengalaman romantis yang lebih sedikit dan keterlibatan emosional yang lebih terkendali dibandingkan remaja Kanada. Perbedaan ini menegaskan bahwa Harney bahwa budaya dan nilai sosial sangat berpengaruh terhadap pembentukan kebutuhan kasih sayang dan cara individu mengatasi kehilangan. Sementara itu, studi di Indonesia memperlihatkan bahwa remaja yang memiliki resiliensi tinggi mampu melewati masa putus cinta dengan adaptif, menunjukkan bahwa mereka dapat mengelola kecemasan dasar tanpa terjebak dalam kebutuhan neurotik yang maladaptif. Dan lebih spesifik, studi di bidang putus cinta menemukan bahwa di Kabupaten Karawang, dukungan sosial religiusitas mampu menjelaskan 21,8% variasi resiliensi psikologis di kalangan remaja pasca putus cinta. Sedangkan untuk remaja Indonesia yang tidak resiliensi atau memiliki pola pikir yang logis cenderung akan terjebak pada siklus kebutuhan neurotik tersebut. Bahkan dapat mempengaruhi sampai dewasa apabila mereka tidak dapat menemukan jawaban-jawaban untuk memandu mereka pada solusi yang benar untuk isi pikiran kompleks tersebut. Di Indonesia, data dan penelitian lokal menguat bahwa stres emosional remaja bukanlah sekedar fenomena teoritis. Misalnya, hasil dari survei menunjukkan bahwa 34,9% remaja di seluruh negeri mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental, meskipun hanya 5,5% yang terdiagnosis secara klinis. Di kota Jakarta, sekitar 34% siswa teridentifikasi memiliki gangguan emosional. Di kota Malang, penelitian khusus menunjukkan remaja mengalami gejala sedih mendalam, penarikan sosial, dan inersia emosional setelah putus cinta, khususnya di SMA di mana tekanan akademis dan norma sosial turut memperparah kondisi dengan coping mechanism. Di Sidoarjo, penelitian memaafkan
untuk bahagia dengan melibatkan 200 remaja berusia 16 hingga 19 tahun menunjukkan bahwa tingkat forgiveness yang tinggi sangat berkaitan dengan kesejahteraan subjektif yang tinggi pula. Artinya, semakin mampu remaja memaafkan, semakin tinggi pula kesejahteraan batinnya. Di Bandung mendapati bahwa penerimaan diri berkontribusi signifikan terhadap regulasi emosi pada remaja akhir yang mengalami putus cinta. Remaja yang stabil secara emosional lebih mampu bangkit dan mengelola rasa kecewa. Fenomena ini membuktikan bahwa meskipun remaja Indonesia beragam secara budaya dan geografis, mereka menghadapi tantangan emosional nyata yang harus dipahami dalam konteks lokal dan teoritis. Hasil penelitian lintas negara ini secara implisit mendukung teori Harney bahwa stres akibat hubungan interpersonal merupakan sumber utama neurosis, dan bahwa faktor budaya turut membentuk secara individu menanganinya. Dapat disimpulkan bahwa stres pasca putus cinta pelajar SMA bukanlah sekedar drama remaja, melainkan fenomena psikologis yang serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan emosi dan kepribadian. Dengan menggunakan teori Karen Harney, stres tersebut dapat dipahami sebagai bentuk aktivasi kembali basic anxiety dan munculnya neurotic needs sebagai mekanisme pertahanan diri. Sebagai langkah konventif penting bagi lingkungan, pendidikan, dan keluarga untuk memberikan dukungan emosional yang sehat, membantu remaja membangun self-esteem yang tidak bergantung pada hubungan romantis, serta menumbuhkan resiliensi untuk menghadapi kehilangan atau konflik yang ada secara adaptif. Dengan demikian, remaja dapat mengembangkan cara yang lebih sehat dalam memahami diri dan menjalin hubungan interpersonal di masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyebutan dan kesalahan saya dalam menjelaskan esai tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.